Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Sekai Saiko no Ansatsusha, yaitu volume 8. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Nah, video ini adalah part pertama untuk pembahasan volume 8, di mana part pertama ini akan berfokus pada kemunculan iblis ketujuh sekaligus musuh lama Luke, yaitu Setanta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume 7 sebelumnya diakhiri dengan Luke yang berhasil menghabisi Naois. Luke kemudian mutusin buat beristirahat dan tidur sebentar sebelum ia akan bergabung bersama Epona untuk menghadapi iblis ular Mina. Nah, volume 8 ini pun dibuka dengan Luke yang akhirnya terbangun. Setelah tertidur sekitar 1 jam, sebagian besar kekuatannya kini udah pulih kembali. Luke mengatakan kalau saat ini ia bisa menggunakan sekitar 60% kekuatannya. Luke kemudian menerima laporan bahwa pertarungan pahlawan Epona melawan iblis ular Mina masih berlangsung, dan kondisi mereka berdua tuh saat ini seimbang. Gak pakai lama Luke segera bersiap dan berangkat untuk membantu Epona. Dia dan Tarte juga di sini mutusin untuk ikut bersama Luke. Singkat cerita, Luke akhirnya tiba di dekat tempat pertarungan Epona dan Mina. Luke berniat menyerang Mina dari jarak jauh secara diam-diam. Jadi ia berhenti sebelum tiba di lokasi pertempuran. Tepatnya itu adalah 2 km dari tempat pertarungan Epona dan Mina. Luke segera menyiapkan railgun, sihir jarak jauh terkuatnya saat ini, dan membidik kepala Mina. Di sini dia juga membantu Luke dengan memberikan mananya agar serangan mereka jadi lebih kuat. Sementara Tarte di sini fokus melindungi Luke dari batu dan proyektil yang berterbangan karena efek pertarungan Epona dan Mina. Menyadari itu di sini Luke merasa sangat terbantu dengan adanya mereka berdua. Gak lama setelah itu, begitu ada celah, Luke pun segera menembakkan railgunnya. Dan serangan itu langsung membuat kepala Mina hancur dalam sekejap. Kepala Mina yang hancur terlihat akan segera beregenerasi. Tapi sebelum itu, Epona langsung menghantamnya dan membuat seluruh tubuh Mina hancur. Kombinasi antara Luke dan Epona berhasil mengalahkan iblis ular Mina. Tapi entah kenapa, di sini Luke merasa kalau pertarungan masih belum selesai. Gak lama setelah itu muncul seorang pria di hadapan Epona, dan pria itu langsung meninju Epona hingga terlempar. Nah, pria yang muncul itu ternyata adalah Setanta, pria yang dulunya udah pernah dikalahkan oleh Luke dengan menggunakan Gungnirnya. Tepatnya itu adalah di akhir season 1 animenya. Nah, meskipun di sini Setanta berhasil menyerang Epona, tapi seluruh armornya itu langsung hancur. Setelah melempar Epona, Setanta kemudian menyadari keberadaan Luke dari jarak jauh. Dengan kecepatan yang gak masuk akal, Setanta langsung mendekati dan ingin menyerang Luke. Luke tentu saja berusaha menyerang Setanta, namun semuanya tuh berhasil ditepis. Dan dalam sekejap, Setanta akhirnya tiba di hadapan Luke. Namun pukulan Setanta di sini sengaja dibuat meleset dan itu hampir mengenai Luke. Setanta dan Luke kemudian saling menyapa. Luke di sini sangat terkejut karena ternyata Setanta masih hidup. Luke menebak kalau Setanta juga adalah iblis. Setanta kemudian membenarkannya. Ia menjelaskan kalau dirinya adalah salah satu dari 8 ras iblis. Tepatnya ia adalah iblis manusia. Karena itulah berbeda dari iblis lainnya, seperti misalnya iblis ular Mina yang menyerupai ular. Setanta ini wujudnya sangat mendekati manusia. Setanta juga menjelaskan bahwa di pertarungan pertama mereka, ia sebenarnya udah mati. Tapi tanpa ia sadari, ternyata ia hidup lagi, dan di situ ia baru sadar kalau dirinya adalah monster seperti ini. Setelah itu Setanta kemudian melemparkan sesuatu ke sampingnya, dan dari benda itu kemudian muncullah iblis ular Mina.
Jadi saat Epona berhasil menghancurkan Mina tadi, Setanta muncul dan berhasil mengamankan inti dari Mina. Karena itulah Mina di sini masih hidup. Meskipun tentunya Mina tuh di sini udah sekarat. Gak lama kemudian tiba-tiba Epona muncul dan ia langsung menyerang Setanta. Setanta juga membalasnya dan mereka berdua pun saling adu tinju. Luke dan yang lainnya di sini terhempas puluhan meter karena efek kekuatan mereka yang gak masuk akal. Di sini Setanta mengatakan kalau ia tuh lagi gak pengen bertarung. Tapi kalau Epona memaksa, maka Setanta tuh akan mengancam ia akan membunuh Luke. Epona pun di sini berdiri di hadapan Luke seolah ingin melindunginya. Merasa kalau dirinya tuh jadi beban, di sini Luke segera minta maaf. Epona juga minta maaf karena meskipun tadi udah diberi kesempatan oleh Luke, tapi ia tuh gagal menghabisi Mina. Di sini Mina kemudian angkat bicara dan menjelaskan kalau semua rencananya kini udah gagal total. Rencana awalnya adalah Nawis akan membantai orang-orang di kota terdekat sehingga menghasilkan buah kehidupan. Nawis kemudian akan membawa buah kehidupan itu untuk Mina. Dan setelah Mina memakannya, ia akan jadi makin kuat dan bisa menghabisi Epona. Tapi karena Luke berhasil menghabisi Nawis duluan, maka rencana itu pun jadi gagal total. Karena itu, Mina di sini ingin mundur. Jadi ia tuh meminta Epona untuk berhenti bertarung. Kalau Epona tetap memaksa buat bertarung, maka ia tuh bakal mengancam akan mengincar dan menghabisi Luke. Epona pun kemudian meredakan auranya, seolah menunjukkan kalau ia tuh nggak pengen bertarung lagi. Dengan begitu Mina yang udah sekarat pun dibiarkan untuk kabur. Sementara Setanta juga meredakan auranya dan ia kemudian sambil tersenyum mengajak Luke buat makan dan ngobrol bareng. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Luke yang sedang makan dan ngobrol bareng Setanta di kota terdekat. Di sini Setanta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah pertarungannya dengan Luke sebelumnya. Jadi beberapa saat setelah Luke menghantam Setanta dengan gungnirnya, Setanta ternyata bangkit kembali. Seperti yang kita tahu, iblis hanya bisa dibunuh dengan cara yang khusus. Karena Luke saat itu belum tahu apa-apa tentang cara membunuh iblis, jadinya Setanta tuh bisa bangkit kembali. Tapi saat ia bangkit kembali, ternyata Setanta tuh juga nggak tahu apa-apa. Ia bahkan nggak tahu kenapa dirinya tuh bisa masih hidup. Nah, di saat itulah tiba-tiba muncul Mina. Mina kemudian memberitahu semuanya tentang iblis dan lain-lain. Karena itulah Setanta merasa berhutang budi. Nah, dengan Setanta yang menyelamatkan Mina saat hampir dihabisi tadi, maka bisa dibilang Setanta udah membalas budi dan saat ini ia tuh udah bebas. Luke kemudian bertanya apa tujuan Setanta selanjutnya. Setanta jelasin kalau untuk saat ini ia tuh pengen membuat Luke memakan buah kehidupan. Dengan memakan buah kehidupan, maka harusnya Luke akan jadi makin kuat dan jadi monster seperti Setanta. Dengan begitu, maka Setanta bisa duel ulang melawan Luke dengan adil. Saat ini Setanta sadar diri kalau ia tuh punya kekuatan yang gak masuk akal. Jadi kalau ia duel dengan Luke sekarang, maka itu gak bakal adil. Intinya Setanta tuh cuma pengen duel dengan adil melawan Luke. Dan itulah mimpinya sebagai seorang kesatria sejati. Setanta kemudian jelasin kalau Luke menolak, maka ia tuh akan menculik dia dan memperkosanya di hadapan Luke. Mendengar itu, Luke langsung menodongkan pistolnya di kepala Setanta. Tapi Setanta di sini dengan santai menggenggam dan menghancurkan pistol Luke, sambil menjelaskan kalau itu udah nggak mempan padanya. Yang mempan tuh cuma serangan sekelas monster saja. Luke kemudian bertanya kenapa harus dirinya. Kenapa bukan Epona yang sama-sama punya kekuatan monster? Setanta kemudian jelasin kalau Epona tuh cuman kuat doang. Epona nggak punya keyakinan, teknik, dan jiwa kesatria. Berbeda dengan Luke yang memiliki semuanya. Setanta bahkan memuji Luke yang rela melakukan apapun demi melindungi dia, orang yang ia sayangi. Setanta benar-benar mengakui Luke sebagai kesatria. Karena itulah ia pengennya duel dengan Luke. Karena yang ia mau hanyalah duel antar kesatria. Nah, setelah menjelaskan itu semua, Setanta pun meninggalkan tempat sambil melambaikan tangannya pada Luke. Luke kemudian berpikir kalau Setanta bakalan membantai orang-orang di kota besar untuk menciptakan buah kehidupan. Lalu setelah itu ia pasti akan muncul di hadapan Luke lagi. Luke di sini sangat bingung.
dan ia nggak tahu harus berbuat apa. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Luke dan Epona yang sedang melaporkan hasil pertarungan mereka kepada militer kerajaan Alphan. Luke melaporkan semuanya kecuali pembicaraannya dengan Setanta. Setelah itu, mereka semua pun berpisah. Saat ini Luke terlihat sangat kebingungan. Ia sama sekali nggak kepikiran gimana cara untuk mengalahkan dan menghentikan Setanta. Di saat Luke sedang kebingungan seperti itu, tiba-tiba dia muncul dan menusuk pipi Luke dengan telunjuknya. Di sini dia juga menyadari kalau Luke tuh sangat kebingungan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Luke kebingungan dan gak bisa berbuat apa-apa seperti ini. Menurut dia, Luke itu terlalu sempurna. Jadi ia tuh gak punya banyak pengalaman dalam kegagalan. Dia kemudian nyaranin kalau Luke memang gak punya pilihan. Gimana kalau Luke makan buah kehidupan saja, seperti rencana Setanta? Luke juga sempat berpikir seperti itu, tapi sebisa mungkin ia tuh nggak mau melakukannya. Karena buah kehidupan dibuat dari ribuan jiwa manusia, maka itu berarti Luke akan mengorbankan banyak orang. Dia di sini mengatakan kalau begitu mereka hanya perlu untuk berpura-pura nggak tahu. Karena di kondisi yang buntu seperti ini, mereka tuh terkadang harus mementingkan diri sendiri. Di sini, dia bahkan menawarkan akan ikut memakan buah kehidupan bersama Luke dan menemaninya menjadi monster agar Luke gak menanggung bebannya sendirian. Mendengar itu, Luke benar-benar merasa kalau dirinya akan memilih rencana itu. Tapi meskipun begitu, Luke akan menjadikannya sebagai pilihan terakhir. Untuk saat ini, ia tuh masih gak pengen menyerah dan ia ingin terus mencari cara lain. Nah, berbeda dari kehidupannya sebelumnya, kini Luke tuh benar-benar menghargai kehidupan orang lain. Nah, mendengar itu, dia pun di sini mengerti. Dan ia mengatakan agar Luke jangan terlalu memaksakan dirinya. Setelah itu, Luke pun memeluk dia. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Luke bersama dia dan Tarte yang akhirnya pulang kembali ke rumahnya di wilayah Tua Hade. Mereka disambut oleh ibu Luke. Seperti biasa, Luke di sini langsung dipeluk oleh ibunya. Ibu Luke kemudian mengatakan bahwa ia sangat khawatir, apalagi setelah ia melihat kondisi ayah Luke yang udah balik duluan sehari sebelumnya. Jadi ayah Luke juga ternyata sangat berkontribusi dalam operasi kali ini. Di antaranya, berkat informasi dari ayah Luke lah, mereka tuh bisa mengetahui pergerakan dan posisi Naois. Nah, di sini dijelasin kalau ayah Luke ternyata terluka parah dan saat ini ia tuh masih beristirahat. Nah, setelah itu mereka semua pun berpisah dan pergi ke kamar masing-masing. Mulai dari sini, Luke mengecek semua sihir dan persenjataannya sambil terus berpikir gimana caranya agar ia tuh bisa mengalahkan Setanta. Luke terus melakukan itu berjam-jam setelahnya, hingga ketika seorang pelayan mengetuk pintu kamarnya. Ternyata Luke dipanggil oleh ayahnya. Luke pun segera menemuinya. Sesampainya di sana, nggak hanya ayahnya, tapi di sana juga ada Nevan. Di sini tubuh Nevan tuh terlihat masih diperban karena efek luka yang diterima dari serangan dadakan Mina sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Nevan. Yang pertama itu adalah tentang politik. Yang kalau disimpulin, intinya tuh keluarga Nevan, yaitu keluarga Duke Roman Luke akan mengatasi semua masalah yang timbul dari kekacauan di wilayah Gevis baru-baru ini. Setelah itu Nevan kemudian bertanya apakah Luke sudah menyampaikan pesan terakhirnya pada Naois. Jadi sebelumnya Nevan tuh meminta Luke buat memberitahu Naois bahwa Nevan tuh mengakuinya. Tapi di sini Luke mengatakan kalau ia tuh nggak menyampaikan pesan tersebut. Luke kemudian minta maaf. Alasan Luke gak menyampaikan pesan Nevan ternyata karena menurutnya itu percuma saja. Menurutnya, Naois itu butuh pengakuan dari Luke, bukan dari Nevan. Mendengar itu di sini Nevan tertawa. Menurutnya, Luke saat ini jadi makin menarik. Sebelumnya Nevan memang pernah menawari Luke untuk menikah dengannya karena alasan ingin membuat keturunan yang lebih unggul. Tapi kali ini Nevan tuh berpikir kalau ia benar-benar menyukai Luke. Meskipun begitu di sini Luke tentu saja menolaknya. Meskipun di sini Nevan sempat merayu dan menggoda Luke, tapi Luke tuh sama sekali nggak terpengaruh dan dia tuh tetap menolak Nevan. Nevan pun sangat menyayangkan hal tersebut.
Sementara itu ayah Luke yang juga ada di ruangan itu, tiba-tiba ia tuh angkat bicara dan mengatakan kalau ia sangat lega karena anaknya nggak selingkuh. Nah setelah itu topik kemudian berganti membahas lengan ayah Luke. Jadi pada operasi sebelumnya ayah Luke tuh terluka parah. Bahkan sampai salah satu lengannya tuh ternyata putus. Nah saat ini salah satu lengannya yang putus itu telah digantikan oleh lengan buatan. Dan ternyata lengan buatan itu adalah artefak suci Ergetlam. Di sini Luke menanyakan gimana kondisi lengan ayahnya itu. Ayah Luke di sini jelasin kalau ia tuh bisa menggunakannya seperti lengan normal, seolah itu adalah lengan aslinya. Selain itu lengan tersebut juga ternyata punya beberapa kemampuan unik. Seperti misalnya bisa beregenerasi jika rusak atau terluka, dan bahkan bisa menyentuh sesuatu yang tak bisa disentuh. Nah, mereka juga sempat mencobanya di sini. Luke mencoba untuk meningkatkan mananya dan membungkus seluruh tubuhnya dengan mana. Saat artefak suci Ergetlam itu menyentuh tubuhnya, seluruh mana terserap di bagian yang tersentuh itu. Nah, semua fakta ini baru diketahui setelah ayahnya menggunakannya. Dengan kata lain, seluruh fungsi utamanya baru muncul ketika lengan buatan itu digunakan sebagai pengganti lengan, seperti misalnya lengan yang udah putus. Karena sebelumnya, Luke juga sebenarnya pernah mencoba lengan buatan itu sebagai lengan ketiga dengan menempelkannya di bahunya. Tapi saat digunakan sebagai lengan ketiga, semua keunikan tadi tuh gak muncul. Nah, semua fakta ini sangat menarik bagi Luke. Dan ini tentunya bisa jadi harapan untuk menciptakan sesuatu yang bisa mengalahkan Setanta nantinya. Karena itu di sini Luke mutusin akan melakukan uji coba. Untuk itu, di sini Luke meminta beberapa potongan dari Ergetlam. Nah, setelah itu pembicaraan mereka pun berakhir dan Luke pun kembali ke kamarnya sambil membawa beberapa potongan dari Ergetlam yang merupakan secercah harapan baginya. Nah, mungkin itulah part pertama untuk pembahasan light novel Sekai Saiko no Ansatsusha volume 8 pada video kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di part kedua selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.